Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Novi Sulastri dari PG PAUD Non Reguler. Kali ini akan menjelaskan tentang manfaat permainan engklek terhadap aspek fisik motorik anak usia dini sebagai tugas dari mata kuliah Seminar Anak Usia Dini dengan dosen pengampu Bunda Nandini Huda Anggarasari, MPSI Psikolog. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas beberapa topik yang diantaranya yaitu tentang kajian teori yang di dalamnya terdapat sejarah, pengertian, cara bermain, aturan bermain, manfaat permainan engklek, serta motorik kasar. Serta poin yang kedua yaitu metode penelitian yang digunakan. Selanjutnya untuk hasil dan pembahasan, serta yang terakhir yaitu sebagai penutup yaitu kesimpulan. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu sejarah permainan engklek. Permainan engklek sendiri atau dengan nama internasionalnya adalah hopscotch telah dimainkan sejak berabad-abad tahun lalu. Dilansir dari laman hopscotch ini, permainan dilaporkan berasal dari zaman Romawi kuno. Kendati memang tidak ada bukti yang jelas sejarah tentang permainan engklek ini, yang jelas permainan engklek ini disebut-sebut pernah digunakan untuk melatih tentara Romawi, dan permainan ini diyakini dapat membantu prajurit Romawi untuk meningkatkan gerak kaki mereka saat mereka membantu mereka berlari di lintasan sembari mengenakan baju besi lengkap. Sehingga anak-anak di zaman Romawi tersebut juga dipercaya terinspirasi membuat permainan yang dilakukan saat prajurit berlatih. Pada akhirnya anak-anak zaman Romawi ini membuat versi permainan yang lebih kecil dengan menambahkan sistem nomor yaitu 1 sampai 9. Kemudian tidak lama permainan engklek ini menjadi populer di seluruh Eropa. Permainan ini disebut Meierelles di Perancis, Tempelhof di Jerman, serta Hinkleben di Belanda. Bahasa Inggris berasal dari kata hop yang berarti melompat dan essoucher, yakni sebuah kata Perancis kuno yang berarti memotong. Adapun untuk pengertian permainan engklek sendiri yaitu dilansir dari WebMD, permainan engklek merupakan permainan yang bisa melatih kebugaran fisik. Pasalnya di sini dibutuhkan kekuatan, fleksibilitas atau kelenturan dan keseimbangan tubuh untuk membuat anak bisa bolak-balik melintasi 9 kotak pada permainan engklek. Permainan engklek juga sesuai dengan namanya dalam bahasa Jawa, yakni dilakukan dengan melompat menggunakan satu kaki dan satu lagi kakinya dilipat ke atas. Engklek sendiri adalah permainan tradisional anak-anak yang dimainkan di atas bidang berupa gambar 8 kotak dan gambar gunung. Selanjutnya yaitu cara bermain engklek. Pada dasarnya dan strategi bermain hampir sama ya. Permainan ini membutuhkan 4 elemen, yaitu lapangan atau tanah luas, kapur atau kayu untuk menggambar kotak, gaco dari pipihan genting atau batu, dan pemain minimal 2 orang. Di sini merupakan cara bermain gaco yang pertama yaitu membuat gambar kotak. Pemain membuat 8 gambar kotak dan 1 buah setengah lingkaran yang bisa disebut gunung di atas tanah tentunya. Kalau kotaknya sendiri itu tergantung banyaknya kotak yang diinginkan. Yang kedua yaitu ada melempar gaco. Setiap pemain engklek harus memiliki 1 buah gaco sebelum memulai lempar gaco tepat ke kotak nomor 1. Yang kedua, aturannya tidak boleh menginjak kotak yang terdapat gaco di dalamnya. Serta yang ketiga, dalam cara bermainnya yaitu melompat ke dalam kotak. Anak memulai melompat dengan 1 kaki ke kotak nomor 2 dan seterusnya. Jika sudah kembali, ambil kembali gaco milik kita di kotak nomor 1.
Ulangi langkah awal dengan melempar gaco ke kotak nomor 2 hingga selanjutnya, yakni sampai ke nomor 9. Jika sudah selesai melempar dan melompat hingga ke kotak nomor 9, pemain dapat melempar gaco dengan posisi tubuh membelakangi arena bermain. Di mana gaco mendarat, disitulah pemain bisa menandai kotak dengan gambar bintang. Pemain lain di sini tidak diizinkan untuk menginjak wilayah yang terdapat bintang milik pemenang. Lanjutkan hingga seluruh kotak bernomor berisi tanda bintang. Pemenang permainan engklek ini yaitu mereka yang memiliki tanda bintang paling banyak. Adapun aturan permainan engklek. Yang pertama, apabila melempar gaco ke kotak yang salah atau meleset, pemain dinyatakan gugur dan harus bergantian giliran dengan pemain lainnya. Yang kedua, jika saat melompat ke kotak, pemain menginjak garis atau hilang keseimbangan, pemain juga dinyatakan gugur dan harus bergantian. Yang ketiga, melewatkan satu kotak atau melangkah ke satu kotak dengan 2 kaki juga membuat pemain harus berhenti dan berganti giliran juga. Yang keempat, jika gugur, pemain harus mengulang dari nomor yang sama, serta pada kotak yang saling berdampingan, pemain diperbolehkan untuk menapaki 2 kotak tersebut dengan kedua kakinya. Selain aturan dan cara, juga ada manfaat permainan engklek. Salah satu manfaat baik permainan engklek untuk anak-anak yaitu mereka dapat melakukan aktivitas fisik di luar ruangan. Bermain di luar ruangan ini dan melibatkan gerak fisik dapat membantu anak terhindar dari obesitas dan masalah kesehatan terkait berat badan lainnya. Selain itu juga manfaat permainan engklek yang bisa didapatkan oleh anak-anak diantaranya melatih kendali, ketangkasan, dan keseimbangan gerakan tubuh saat melompat kotak. Yang kedua, melatih keterampilan motorik kasar termasuk berlari, melompat dan meloncat. Yang ketiga, melatih kekuatan otot gluteal, yaitu otot panggul dan bokong. Selanjutnya, melatih kelenturan kaki dari gerakan melompat, memutar, maju mundur, dan menyamping. Serta melatih keterampilan berhitung, melatih kemampuan untuk memahami dan mengikuti petunjuk permainan, melatih kesabaran untuk menunggu giliran, melatih keterampilan sosial saat berinteraksi dengan pemain yang lain, melatih kemampuan untuk berimajinasi, dan anak dapat mengeksplor alam bebas dan terbuka. Serta di sini yaitu manfaat untuk motorik kasar. Motorik kasar sendiri yaitu kemampuan menggerakkan tubuh dengan menggunakan otot-otot besar. Sebagian besar atau seluruh kemampuan motorik kasar tubuh diperlukan agar anak dapat duduk, menendang, berlari, turun tangga, dan lain-lain. Berikut menurut Sunardi dan Sunaryo tahun 2007. Selanjutnya yaitu metode penelitian yang digunakan. Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan menggunakan desain penelitian kualitatif dan deskriptif. Penelitian kualitatif ini merupakan penelitian yang memang tidak terdapat angka-angka statistik di dalamnya. Serta metode deskriptif ini juga hanya salah satu atau fenomena dalam praktiknya dapat berupa suasana, lingkungan, organisasi, kultur, dan waktu. Subjek yang terlibat yaitu anak berjumlah 4 orang anak yang dipilih secara random. Anak-anak tersebut melakukan permainan engklek sehingga peneliti dapat mendeskripsikan indikator yang terlihat dalam perkembangan motorik kasar anak melalui permainan engklek ini. Dalam pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam teknik observasi ini peneliti hanya melihat dan mengamati permainan yang sedang dilakukan oleh anak. Teknik wawancara juga yaitu peneliti mewawancarai guru tentang permainan engklek yang sedang dilakukan anak, sedangkan untuk dokumentasi sendiri yaitu peneliti mendokumentasikan anak-anak sedang melakukan permainan engklek. Selanjutnya yaitu hasil dari penelitian yang dilakukan. Berdasarkan hasil penelitian,
Manfaat yang yang bisa dilihat dan diperoleh dari permainan engklek sendiri, khususnya untuk aspek motorik kasar anak adalah yang pertama, kemampuan fisik anak menjadi lebih kuat karena permainan engklek ini anak diharuskan untuk melompat-lompat. Yang kedua, melatih keseimbangan dalam permainan engklek ini, anak meloncat dengan menggunakan satu kaki dari kotak satu ke kotak lain, serta melatih keterampilan pada motorik halus, yakni pada motorik tangan anak karena anak harus melempar keramik, genting atau yang bisa disebut gaco. Juga ya meningkatkan massa otot anak agar otot menjadi lebih kuat dan tidak kaku. Ada hasil dari penelitian ini mengungkapkan juga bahwa permainan engklek memiliki manfaat aspek motorik kasar untuk anak usia dini dan menjadikan anak lebih aktif, disiplin, dan bertanggung jawab, serta memahami konsep kerjasama dalam sebuah permainan. Yang terakhir yaitu penutupan, yakni kesimpulan. Dari kesimpulan di atas bisa kita ambil bahwa permainan tradisional engklek ini ternyata memiliki banyak sekali manfaat. Salah satunya manfaat pada aspek motorik kasar anak. Yang pertama diantaranya yaitu meningkatkan kemampuan fisik anak menjadi lebih kuat, melatih keseimbangan dalam permainan, melatih keterampilan pada motorik halus, serta meningkatkan massa otot agar otot anak menjadi lebih kuat dan tidak kaku. Permainan tradisional engklek sendiri juga dikenal memiliki beberapa keunggulan dibanding dengan permainan modern pada masa kini tentunya. Permainan tradisional ini dapat memperkenalkan, melestarikan sekaligus meningkatkan kecintaan terhadap warisan budaya bangsa dan nilai luhur yang terkandung di dalamnya. Sekian presentasi yang bisa saya sajikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.